Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Bertemu kembali dengan saya Bunda Lisa dari Semarang, Jawa Tengah. Syukur Alhamdulillah untuk kali kedua saya mendapatkan ilmu di Sanggar Pengembangan Diri Satvika Indonesia yang diampu oleh Kiai Jamas dengan 3-in-1 online class. Dan saya mendapat Certified Hypnotherapy. Setiap manusia mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya, dan setiap manusia ingin memperbaiki pribadinya menjadi lebih baik agar kehidupan yang dijalani menjadi berkah, bermanfaat dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satvika memberi bukti, bukan janji. Manusia pembelajar seperti saya dapat mengembangkan dirinya di sini. Dijamin menjadi pribadi yang lebih percaya diri, terampil, selalu berpikir positif. Ayo, saatnya bergabung bersama di Satvika Indonesia. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hypno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hypno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka Satvika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, SAP THCATT, dari tim profesional hipnoterapi Satvika Hypno Academy Satvika Indonesia Pusat dalam pimpinan beliau Kiai Jamas. Pada audio ini saya akan berbagi kepada Anda semua, member Satvika dimanapun Anda berada, tentang bagaimana sih cara menghilangkan fobia dengan menggunakan hipnoterapi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana menggunakan hipnoterapi untuk membantu klien kita mengatasi fobia, maka saya yakin Anda semua sudah tahu apa itu fobia. Namun untuk menyegarkan kembali ingatan Anda, kami akan memberikan pencerahan sedikit tentang fobia. Apa itu fobia? Fobia adalah suatu ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu dan umumnya ditandai dengan respon yang di luar kendali. Ini bisa mengakibatkan gangguan fisik maupun non-fisik. Gangguan fisik seperti sesak nafas, keringat dingin, jantung, berdebar-debar, bahkan sampai pingsan. Dan gangguan non-fisik, yaitu kecemasan, ketakutan yang sangat berlebihan, bisa juga sampai dengan dia berontak karena melihat sesuatu ataupun ketakutan terhadap sesuatu hal. Dan bagaimana sih fobia itu bisa terbentuk? Oke, kita akan bahas tentang fobia, kenapa bisa terbentuk ya pada seseorang. Ada yang mereka sama lahirnya,
diciptakan oleh Allah sama, dengan otak yang ukurannya kurang lebih sama, dengan susunan sel yang perkembangan otomatis kurang lebihnya sama. Ya, ternyata ada dua dari para ahli tentang penyebab fobia, yaitu cara induktif dan empiris. Apa itu fobia terbentuk karena induktif? Induktif berarti karena diri dari luar dirinya klien atau subjek, sehingga suatu pengalaman yang tidak dialami secara langsung oleh subjek atau klien kita. Kebanyakan ini karena masukan orang-orang terdekat dari dirinya saat mulai proses otak mereka mendengar, merekam mulai kecil, yaitu orang tua dan lain hal. Di sekitar mereka yang terdekat dengan dia menyampaikan ada suatu hal tentang setan, tentang apa bahaya ular, bahaya atau apa, itu dilakukan secara terus-menerus, dan otomatis si anak akan mengalami ketakutan tanpa alasan. Dan ini otomatis akan terjadi pada orang-orang tua yang sudah fobia terhadap suatu. Mungkin dia fobia terhadap kucing, dia melihat kucing dia ketakutan, akhirnya dia memperlakukan anaknya tidak boleh dekat dengan kucing, dan dia pasti memberikan nasihat-nasihat yang jelek tentang kucing, sehingga anaknya otomatis mengalami induktif atau paparan tentang ketakutan oleh orang lain, dan kemudian hari mereka pun mengalami fobia juga. Ini secara induktif. Bagaimana? Anda sudah paham dengan induktif? Saya yakin Anda semua sudah paham, dan itu pun yang saya harapkan. Dan selanjutnya secara empiris, ini dari diri kita sendiri. Lihat mengalami secara pribadi pengalaman trauma tersebut. Mungkin di suatu hari saat dia kecil, dia mengalami jatuh dari tempat yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan satu kaki atau dua kakinya patah dan harus dioperasi, sehingga trauma itu harus menyebabkan dia sakit dan tidak bisa apa-apa sampai berbulan-bulan lamanya. Di kemudian hari dia akhirnya traumatik untuk naik tinggi, sehingga dia bisa terjadilah fobia tinggi. Karena takut, bukan takut tinggi sebenarnya, mereka takut karena kalau jatuh sakit. Mungkin ada lagi saat masa kecil bermain, seperti pernah terjadi pada anak saya. Dia saat kecil makan kerupuk di luar, dan ternyata itu ada ayam jago Bangkok. Karena tingginya dengan dia hampir sama, ayam Bangkok itu meraih kerupuknya yang dimakan di dalam mulut anak, yang masih digigit di mulut, dan akhirnya dia pun ketakutan terhadap ayam. Nah, sudah jelas tentang bagaimana terbentuknya induksi dan terjadinya fobia secara induksi dan empiris. Ya, saya harapkan itu sangat jelas, dan apabila memang ada yang belum jelas bisa nanti menanyakan di link di bawah ini, bisa Anda tanyakan. Dan oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Secara garis besar, fobia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ketakutan terhadap suatu situasi kondisi dan ketakutan terhadap suatu objek. Nah, di sini sudah paham ketakutan terhadap situasi dan kondisi? Apa kita contohkan, seperti dia takut keramaian, situasi kondisi, dia takut ketinggian, dia takut tempat sepi atau gelap, dan masih banyak lagi lain. Ketakutan terhadap objek seperti binatang, darah, dia takut benda tajam, atau dia takut dengan karakter orang. Misalkan ada
badut, ada atraksi debus, dan lain-lain. Bagaimana hipnoterapi membantu menangani kasus fobia? Fobia umumnya terjadi karena suatu kejadian traumatis, dan hal ini menandakan bahwa kejadian tersebut meninggalkan masalah emosional yang belum teratasi, atau yang lebih dikenal dengan repression content. Dalam beberapa permodelan pikiran manusia, repression content ini terletak pada subconsciousness mind atau pikiran bawah sadar. Otomatis kalau kita ingin mengobati fobia, maka kita harus mengkondisikan klien dalam kondisi subconsciousness mind, masuk ke dalam ketenangan pikiran bawah sadar. Oke, mungkin untuk mengingatkan saja pada Anda semua tentang materi sebelum ini, kita masih ingat berapa besar pengaruh otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Oh ya, bagus sekali, luar biasa. Ada para ahli mengatakan 80% menguasai, ada bahkan sampai 90%. Sehingga otak sadar kita hanya 10% sampai 20% saja. Coba bayangkan. Kesadarannya untuk dia tidak takut terhadap sesuatu otomatis terbawa oleh otak bawah sadarnya dan masuk kepada kondisi fobia atau ketakutan. Sampai di menit ini Anda semua saya harapkan sudah bisa memahami, dan kita akan lanjutkan ke dalam materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih hipnoterapi, cara hipnoterapi, teknik hipnoterapi untuk mengatasi fobia ini. Berapa teknikkah yang bisa tepat untuk mengatasi ini? Mungkin di antara lain pertama adalah forgive terapi, pemaafan terapi. Teknik ini dapat digunakan jika ditemukan ternyata dalam peristiwa traumatisnya terhadap beberapa orang yang memiliki peran dalam terhadap kondisinya. Forgive terapi digunakan untuk merilis emosi negatif yang mengganggu gen. Sebagai contoh, saat kecil sering ditakut-takuti oleh kakak. Kalau lewat situ ada setan, di situ ada setan, terus tiap lewat situ pasti kita kan ada setan, nanti bisa makan atau apa, pokoknya hal-hal negatif tentang setan. Ada pocong, ada genderuwo, ada lain, sehingga di benak anak itu takut terhadap setan, padahal dia sebetulnya belum tahu itu setan itu apa. Ini yang nah, di suatu saat dewasanya yang merasa ketakutan terhadap setan dan ingin menyembuhkan masalah ini, maka terapi pertama adalah memaafkan sugesti yang telah diberikan oleh kakak. Untuk selanjutnya adalah metode desensitization method, yaitu teknik ini sama seperti teknik dalam psikoterapi sistemik desensitization, di mana klien dibimbing untuk menghadapi ketakutannya dengan cara progresif atau bertahap, mulai dengan jarak tertentu dan kemudian dikurangi jaraknya sampai mendekat dengan klien. Bagaimana responnya? Dalam hipnoterapi ini digunakan dalam proses mental rehearsal, sehingga terapis tidak perlu menghadirkan objek atau fobianya secara real, tetapi cukup dengan memunculkan objek tersebut dalam mental klien. Otomatis ini dalam kondisi simbolisme atau dalam kondisi ketenangan bawah sadar, dalam gelombang otak theta. Kemudian dibimbing secara progresif untuk mengatasi ketakutan. Terus metode berikutnya yaitu dengan submodalisme
intervention. Ya, teknik ini merupakan teknik dari NLP atau Neuro Linguistic Program. Teknik ini cukup sederhana. Prinsipnya teknik ini merubah kode-kode saraf pada otak atau neuro, dan juga untuk mendapatkan respon yang berbeda terhadap fobia tersebut. Salah satu teknik yang terkenalnya adalah Phasphobia Camp. Ini seperti seolah pada saat uji terapi itu seolah-olah suyat atau klien kita bawa ke daerah bioskop layar lebar, di mana layar lebar itu bisik film apa, yaitu tentang kefobiaan itu apa. Misalkan dia fobia kuda, fobia kucing, dia akhirnya setelkan film dan melihat, kita amati, analisa responnya, dan bisa dilanjutkan bila dia semakin nyaman, maka terakhir kalinya dia seolah-olah menjadi bintang film itu sendiri, sehingga dia akan merasa itu sangat cepat sekali. Bisa Anda coba nanti. Selanjutnya dengan cara SST, Somatic Signal Therapy. Teknik ini merupakan teknik yang telah ditemukan oleh almarhum Yan Yurindra. Teknik ini cukup mudah, bahkan dapat dilakukan kapanpun. Fobia dengan teknik SST dilihat sebagai suatu respon terhadap sesuatu ketika seseorang diminta untuk mencari stimulusnya, baik itu gambar, suara, rasa, maka akan muncul respon yang sama. Dan jika diobservasi lebih teliti sebelum respon takutnya muncul, ada suatu signal yang muncul di tubuh klien. SST digunakan untuk mencari signal tersebut dan menetralkan. Memang ini tidak mudah untuk diteorikan dan memang harus dipraktekkan. Jadi, perlu diketahui bahwa teknik-teknik ini tidak berdiri sendiri. Setiap teknik saling berkesinambungan. Tinggal panjenengan sebagai hipnoterapis profesional harus bisa mengkolaborasikan dengan cara sesama sesuai dengan kebutuhan suyat atau klien. Oke, sampai di sini mungkin saya harap cukup jelas, dan apabila sudah cukup, masih semangat semuanya, masih semangat dengan Satvika Indonesia, tetap semangat dengan latihan dan jangan pernah menyerah. Lakukan dan lakukan, insya Allah Anda akan menemukan Satvik Anda sendiri. Salam merdeka, Satvika Indonesia. Back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa back